Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus orang tua kita, guru kita Romo Kiai Haji Dr. Manarul Hidayah yang nanti akan memberikan nasihat kepada kita semua, yang sama-sama kita hormati Khatib Syuriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten Kiai Haji Husnul Aqib LC, yang saya hormati segenap jajaran pengurus MWCNU Kecamatan Pondok Aren. Alhamdulillah lengkap semuanya karena baru saja dilantik, jadi lengkap semua, mulai mustasyar sampai tanfidiyah. Mustasyar ada Kiai Dr. Syuhada beserta jajaran pengurus Mustasar, jajaran pengurus Surya Kiai Haji Muhammad Toha, ini yang sebelumnya menjadi ketua MWCNU, ketua Tanfidiyah MWCNU. Alhamdulillah sekarang kita posisikan di Suriah. Nah, Suriah itu sohibul maqam, tidak sembarangan orang yang di Suriah. Kalau dulu periode sebelumnya MWC Pondok Aren ini baru terbentuk periode pertama ya, berarti Kiai Toha. Sebelumnya ada. Oh iya, sebelumnya ada tetapi nyaris seperti tidak ada. Baru di periode kedua nampak adanya, karena banyak kegiatan-kegiatan, bahkan kegiatannya melebihi kegiatan PCNU. Menghadirkan tokoh-tokoh nasional di Pondok Aren, yang PCNU saja belum tentu bisa menghadirkan. Alhamdulillah sekarang periode ketiga yang ketuanya insya Allah lebih energik lagi, Ketua Tanfidiyah Pak Haji Fathur Rahman. Ini luar biasa dedikasinya kepada Nahdlatul Ulama beserta jajaran pengurus Tanfidiyah yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan semua pengurus MWCNU yang baru saja dilantik diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, sehat badannya, dan terus istiqomah berjuang khidmah di dalam pergerakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muttaqin Kiai Zainuddin Aka beserta jajaran pengurus DKM. Terima kasih Pak Haji Zainuddin sudah memberikan tempatnya untuk NU berkegiatan di masjid ini. Mudah-mudahan ini tidak kali terakhir, tidak kali pertama dan terakhir, tetapi ini hanya
pembuka dan nanti seterusnya ada kegiatan-kegiatan KNU-an, terutama yang ada di ranting ini. Ini ranting apa namanya? Pondok Pucung. Ranting Pondok Pucung. Jadi mulai bulan Juni ini, Pak Haji Zainuddin, ini PCNO melakukan turba tahap ketiga, turun ke ranting-ranting se-Kota Tangerang Selatan. Ada 54 ranting. Tadi malam itu ranting ke-12 yang kita kunjungi. Masih banyak lagi nanti sampai akhir Agustus insya Allah nanti kita meranting, turun ke ranting, melakukan penguatan-penguatan KNU-an di pengurus-pengurus ranting. Saya minta kepada pengurus ranting se-Kota Tangerang Selatan untuk menjadikan masjid dan musola sebagai basis gerakan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Karena sungguhnya rumahnya NU itu ya ada di masjid dan musola. Selain di pesantren, tentu madrasah dan seterusnya. Itu basis kekuatan kultural kita ada di masjid dan musola serta pondok pesantren dan madrasah. Maka itu harus dikuatkan. Nah, basis kekuatan kita yang paling mendasar dalam konteks struktural NU ya ada di ranting. Maka kita kuatkan ranting. Karena yang bersentuhan langsung dengan jamaah ini adalah ranting. Ranting harus kuat. Kalau di Pondok Aren ini yang kuat hanya MWC, rantingnya melempem, tidak banyak artinya. Maka ranting harus kita kuatkan nanti. Pengurus-pengurus MWC ini nanti kewajibannya menguatkan ranting-ranting itu sebagai wakil cabang yang ada di tingkat kecamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati juga, segenap pengurus Banom, ini saya lihat kompak sekali ini. Di belakang itu ada Muslimat Nahdlatul Ulama. Ini sepertinya muslimat tingkat kecamatan yang paling aktif dan rutin mengajarkan kegiatan Muslimat Pondok Aren. Saya belum melihat fatayatnya. Harus mana ada fatayatnya? Oh ada, nggak kelihatan soalnya di sisi kiri. Tadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu seniornya yang usianya 45 ke atas itu bergabungnya di organisasi muslimat. Kalau yang masih muda di bawah 45 tahun sampai 25 tahun bergabungnya di Fatayat Nahdlatul Ulama. Kalau bapak-bapak ini sukanya di Fatayat apa muslimat? Fatayat semua. Kata Kiai Nunu, membedakan muslimat dan fatayat itu mudah. Lihat saja isi tasnya. Kalau isi tasnya minyak angin, kira-kira itu aktivis muslimat. Kalau isi tasnya parfum, fatayat. Sekarang muslimat enggak begitu, parfum juga isinya. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, Banom yang lain ada Ansor, ada IPNU, IPBNU. Alhamdulillah semuanya hadir di tempat ini dalam rangka ikut mengayuh bagio kegiatan pelantikan pengurus MWC NU Kecamatan Pondok Aren. Ini tanda-tanda kejayaan MWC NU Pondok Aren semakin nampak. Nah, kita berharap nanti setelah ini pengurus
MWCNO terus bergerak. Jadi burung gelatik, burung merak, setelah dilantik harus bergerak. Tidak boleh burung gelatik warnanya biru, baru dilantik terus turu. Jadi semua bergerak, setuju? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, tentu atas nama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus MWCNU Kecamatan Pondok Aren yang baru saja kita saksikan bersama. Sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, tentu saya terus-menerus akan mengingatkan fungsi kita sebagai pengurus Nahdlatul Ulama. Mana ini caranya? Fungsi pengurus menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, terutama yang baru saja dilantik, kita perlu bersyukur menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Jam'iyah, diniyah, jam'iyah ijtimaiyah, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan yang terbesar tidak hanya se-Indonesia, bahkan sedunia. NU itu besar sekali, Pak. Kalau laporan LSI kemarin tahun 2024, LSI itu lembaga independen yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan NU, mengeluarkan rilis statement bahwa jumlah warga NU atau orang Indonesia yang mengaku bagian dari NU ada 57% dari populasi penduduk Indonesia. 57%, besar sekali. Ini yang tadi disampaikan oleh Rois Surya, Kiai Muhammad Toha, itu baru jam'iyahnya, belum menjadi jamaah. Maka tugas kita sebagai pengurus NU menjam'iyahkan jamaah. Indikatornya apa? Kalau sudah menjadi jam'iyah, kalau sudah menjadi jam'iyah itu menjadi warga NU seutuhnya. Artinya sinkron antara amaliyah, fikrah, dan harokahnya. Kalau sekarang baru jam'iyahnya, baru menjadi jam'iyah, itu baru amaliyahnya yang Nahdlatul Ulama, amaliyahnya yang NU. Fikrahnya belum tentu. Begitu ada share-sharean dari media sosial, karena nggak punya basic pengetahuan ke-NU-an yang cukup, itu bisa bergeser, Pak. Kemarin 5 tahun yang lalu hampir saja goyah gitu kan, hampir saja. Tapi NU, Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan jam'iyah kita. Sehingga sekarang ini semakin kuat lah kira-kira. Nah, maka tugas kita sebagai pengurus NU ini harus melakukan edukasi terus-menerus kepada warga jamaah Nahdlatul Ulama ini untuk menjadi jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini juga yang terus-menerus dipesankan oleh Rois Surya PCNU Tangsel. Tugas kita sebagai pengurus, satu, menjam'iyahkan jamaah, yang kedua, memandirikan jamaah dan jam'iyah. Kemandirian jamaah dan jam'iyah. Kalau kemandirian jam'iyah itu berarti NU-nya secara institusional mandiri. Melalui apa?
NU itu punya gerakan namanya gerakan filantropi. Itu yang dikuatkan sehingga nanti jamiahnya kuat. Dan ini sudah kita buktikan. Hari ini PCNU Kota Tangerang Selatan alhamdulillah sudah punya kantor sendiri, dibangun oleh warga NU sendiri tanpa keterlibatan dana dari Pemda. Tidak ada 1 rupiah pun dana dari APBD, murni iuran dari warga Nahdlatul Ulama. Ini satu bukti bahwa kemandirian jamiah kalau bisa kita gerakkan dengan baik, kita mampu. Baru 1 padahal, baru ya 3 tahun terakhir. Nah nanti di ranting-ranting kita akan gerakkan filantropi ini, sehingga nanti ranting-ranting kuat dengan gerakan filantropi ini. Saya sering kali memberikan contoh success story 2 ranting di Kota Tangerang Selatan yang kita create dari awal, mulai kita punya ide menyusun SOP dan segala macam, dan sekarang sudah ada buktinya. 3 tahun berjalan, alhamdulillah. Di ranting Ciater misalnya, pengurus NU ranting Ciater selama 3 tahun, hampir 3 tahun ini bisa menghimpun dana lebih dari 2 miliar. Pengurus ranting. Di ranting Serpong hari ini sudah punya ambulan yang di branding ranting NU Kelurahan Serpong. Ada logo Lazisnunya, ada logo semua badan otonom NU. Nah nanti di bawah kepemimpinan duet Kiai Toha dan Kiai Fatur Rahman ini, mudah-mudahan semua ranting sekecamatan Pondok Aren bisa melebihi ranting Ciater dan Serpong. Nah ini bukti indikator kedua kalau jamiah ini warga NU di Indonesia ini masih tahapan sebagai jamaah bukan jamiah. Kalau sudah jamiah pasti bisa dibariskan. Jadi satu barisan, langkah geraknya sama. Kalau sudah satu barisan, 57% itu dari penduduk Indonesia ini, kira-kira kalau NU nyalonin presiden langsung jadi itu Pak. Iya enggak? Ya. Sederhananya begitu. Karena begitu menjadi menjadi jamiah, warga NU ini sudah menjadi jamiah di di Kecamatan Pondok Aren ini. Kalau Rois Surya dan Ketua Tanfidiyah berfatwa, semua warganya akan mengikuti itu. Itu kalau sudah jamiah. Nah sekarang ini masih jamaah. Jadi apa yang diperintahkan Pak Ketua kira-kira belum bisa dijalankan. Tapi kalau sudah menjadi jamiah, begitu NU secara organisasi menentukan sikap A, semuanya akan ikut A. Karena tentu yang diperintahkan, yang digariskan oleh organisasi NU itu insya Allah maslahannya untuk seluruh jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, itu saya kira ini tadi sudah dibisikin nggak boleh lama-lama katanya. Padahal biasanya nggak cukup menyampaikan nilai-nilai ke-NU-an dalam kurun waktu setengah jam. Maka saya berpesan saja kepada pengurus yang baru saja dilantik tadi, yang belum mengikuti pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama, mari nanti kita ikut pendidikan kader penggerak Nahdlatul Ulama.
Jadi nyantri jadi santri 3 hari saja, nggak usah lama-lama. Kalau nyantri di pesantren butuh waktu 3 tahun, 10 tahun. Ini nyantri nanti di tempatnya, tempat kaderisasi itu 3 hari saja. Insya Allah kita akan banyak mendapatkan pencerahan tentang ke-NU-an. Karena pesan Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ali Maksum Krapyak itu, beliau memesankan 5 hal yang harus diketahui oleh warga Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah al-ma'rifatu bi Nahdlatul Ulama, memahami Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini harus dipelajari terus menerus. Salah satunya dengan penguatan kaderisasi tadi. Itu saya kira, sekali lagi terima kasih. Terakhir, ini bentuk bagian dari kemandirian Jam'iyah. Ini tadi dibagi apa ini? QRIS ya. Coba dibuka semua QRIS-nya, dibuka handphonenya. Oh, nanti ada launchingnya. Oh, launching saja. Sebelum di launching saya akan berikan contoh caranya biar enak, ya kan? Ini bentuk wujud kemandirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau diranting-ranting bentuknya adalah kaleng koin NU, nanti masuk ke rumah-rumah. Kalau di MWC cukup dengan QRIS. Nanti tinggal buka aplikasi ini, buka aplikasi terus ditempelkan. Nah, saya mau mulai ya, seadanya. Nanti akan muncul begini buktinya ya, bukti transfernya muncul langsung, MWC NU Pondok Aren munculnya. Oke, itu saja. Saya kira mudah-mudahan kemandirian Jam'iyah ini terus ditingkatkan dan kita tidak bergantung dengan siapapun, hanya dengan warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.